Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang keberadaannya diakui oleh dunia internasional. Pengakuan internasional akan mutu batik Indonesia ternyata melalui penghargaan yang diberikan kepada salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY atau Jogja ditetapkan sebagai The World Batik City pada peringatan World Craft Council yang ke-50 di Dongyang, China, 18 Oktober 2014. Pengakuan tersebut tidak sembarangan diberikan namun dilandaskan pada 7 kriteria teknis yang ditetapkan oleh WCC, yaitu meliputi nilai-nilai historical, cultural, transgeneration, economic, green, global, and konsistensi. Predikat yang tidak main-main tersebut membuat Yogyakarta harus terus serius melakukan upaya pelestarian dan pengembangan batik, tidak hanya sebagai nilai budaya namun juga sebagai industri yang berdaya guna. Nilai transgeneration atau upaya pelestarian melalui regenerasi juga menjadi agenda utama bagi Yogyakarta. Walaupun akulturasi batik dalam kehidupan sehari-hari saat ini telah merambah pada generasi muda, namun batik tidak bisa hanya berhenti sebagai sandang semata. Menanamkan nilai membatik secara nyata dengan memberikan pengalaman bagi generasi muda untuk benar-benar menikmati proses membatik secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Hal ini agar generasi muda dapat mencintai batik secara utuh sebagai sebuah proses dan karya seni. Transgeneration batik melalui kanal-kanal sekolah menjadi salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan. Regenerasi ini mentransformasikan budaya membatik kepada para generasi muda yang disalurkan melalui sebuah pembelajaran yang ada di sekolah. Di Yogyakarta sudah cukup banyak sekolah yang menerapkan kegiatan membatik sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler hingga memasukkan kegiatan membatik sebagai kurikulum yang ada di sekolah. Bahkan ada juga sekolah yang sudah secara khusus menjadikan batik sebagai salah satu pilihan jurusan. SMP Seladus 1 Yogyakarta berdiri pada tahun 1947 dan beralamat di Jalan Dagen 32 Yogyakarta. Kegiatan membatik di sekolah ini sudah ada sejak tahun 1982 dan menetapkan batik sebagai kurikulum pendidikan di sekolah. Seluruh peserta didik dari setiap jenjang mendapatkan pembelajaran membatik sebanyak 2 jam pelajaran setiap minggunya. Dan hal ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Sekolah memfasilitasi siswa dengan ruangan khusus membatik dan peralatan yang lengkap. Siswa juga belajar secara berkelompok meskipun tugas membatik dikerjakan secara perseorangan. Proses membatik juga diajarkan secara lengkap mulai dari membuat sketsa, membatik hingga pewarnaan. SMP Seladus 1 Yogyakarta memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran batik ini sejak tahun 1982. Awalnya batik ini hanya dikenalkan dalam bentuk sesarik kertas, anak-anak membuat motif batik di sesarik kertas. Kemudian dikembangkan lagi dengan memberikan mereka pengetahuan bagaimana menggunakan canting, menggunakan malam dalam selembar kain seukuran sapu tangan. Kemudian dirasa cukup baik, maka dikembangkan lagi, maka anak-anak diajarkan untuk bisa menuangkan karya batiknya dalam selembar kain dan kemudian kita cobakan dalam satu angkatan untuk membuat seragam, membuat baju batik dari karya anak-anak sendiri. Tanggapan para siswa, tanggapan orang tua, dan dilihat cukup menarik, maka kemudian ini menjadi gerakan bersama di sekolah SMP Seladus 1 Yogyakarta ini untuk menjadikan seragam ya untuk guru dan karyawan para siswa setiap hari Jumat menggunakan seragam batik buatan sendiri. Dan harapannya juga anak-anak juga cukup bangga untuk menggunakan batik, khususnya batik buatan sendiri. Sehingga nanti pada akhirnya batik tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi anak-anak muda mulai dari SMP, pelajar seluruhnya itu juga bangga menggunakan batik. Salah satu inovasi unik yang ada di sekolah ini adalah para siswa diminta juga belajar membuat motif cap batik dari bahan kardus bekas yang sangat menantang kreativitas siswa. Meskipun berada dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tidak menghalangi SMP Seladus 1 untuk tetap konsisten untuk menerapkan kurikulum membatik. Agar pelajaran membatik tetap dapat dilakukan, proses pembelajaran membatik dialihkan ke rumah masing-masing siswa.
proses belajar membatik dari rumah memanfaatkan platform Google Meet yang digunakan untuk menyampaikan beberapa instruksi penting tentang proses membatik. Guru kemudian membuat video demonstrasi tentang proses pelajaran membatik, sehingga dimanapun siswa berada, mereka tetap bisa menerima materi sebagai bahan pembelajaran dan menerapkan apa yang seharusnya mereka terima di sekolah. Pembelajaran membatik di rumah ini senangnya ya pembelajaran jarak jauh jadi lebih bervariasi dan kita juga bisa melatih kreativitas otak kanan kita. Kendala yang kami rasakan biasanya malamnya itu suka netes-netes di kain, dan cantik yang kita gunakan biasanya sering lambat. Yang biasanya di sekolah bisa langsung bertanya kepada guru, namun saat di rumah ini kita bertanyanya melewati handphone atau gadget. Ya, saya tentu saja senang karena saya juga bisa nambah pengalaman dan saya juga bangga menggunakan kain batik buatan saya sendiri. Saya secara pribadi senang karena dengan membatik saya bisa menambah pengalaman baru, dan dengan membatik saya bisa menggunakannya, dan saya secara pribadi saya tuh bangga menggunakannya. Harapan saya pelajaran membatik ini terus dilestarikan, karena di SMP Steladus ini merupakan pelopor pembuatan batik karya sendiri dari siswa-siswanya, yang mana dari proses membatik itu dari awal sampai akhir itu betul-betul buatan siswa-siswi sendiri. Komitmen SMP Steladus 1 untuk terus melestarikan pelajaran membatik menghantarkan juga sekolah ini untuk memperoleh beberapa penghargaan di bidang batik, diantaranya adalah mendapat rekor muri nasional dan dunia tahun 2012 sebagai sekolah pelopor pengguna batik karya sendiri, mendapatkan penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia sebagai pelopor pengguna baju batik seragam buatan sendiri. Kria Kreatif Batik dan Tekstil merupakan salah satu program keahlian desain produk kreatif dengan 5 kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 5 Yogyakarta. SMK Negeri 5 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari 71, Kalurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, didirikan pada tanggal 15 November 1953. SMK Negeri 5 Yogyakarta bergerak pada bidang keahlian seni dan industri kreatif dan menjadi salah satu sekolah terbesar yang memiliki jurusan kerajinan batik. Membatik di SMK Negeri 5 Yogyakarta merupakan salah satu kompetensi yang dapat diberikan kepada siswa program keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Memiliki alat pembelajaran yang lengkap dan fasilitas membatik yang memadai juga menjadi salah satu keunggulan dari sekolah ini. Karena merupakan salah satu jurusan yang ada di sekolah, untuk pelajaran membatik sendiri memiliki waktu yang cukup panjang. Untuk para siswa program keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil, pembelajaran membatik dapat dilaksanakan selama 8 jam per minggu. Pada setiap tahun ajaran baru, program keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil SMK Negeri 5 Yogyakarta menerima 70 siswa untuk 2 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 35 siswa. Sampai saat ini, jumlah siswa tersebut selalu terpenuhi, yang artinya minat siswa untuk mempelajari kreatif batik dan tekstil, terutama pelajaran membatik, masih cukup besar. Harapan kami sebagai guru atau pendidik di program keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil, terutama untuk mata pelajaran membatik, adalah siswa kami semoga menjadi generasi muda yang profesional dan berbakat di dalam desain dan produksi kria kreatif batik dan tekstil, dan semoga juga siswa kami menjadi siswa kreatif di bidang kria kreatif batik dan tekstil, terutama membatik. Dan kami sangat berharap mereka kelak akan menjadi seorang wirausaha yang menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan sekitar mereka. Masa pandemi tidak membuat proses pembelajaran batik terhenti. Pelajaran membatik masih terus dilaksanakan, yaitu secara daring dan luring,
di mana pada proses belajar daring para siswa diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah siswa masing-masing. Dan pada proses belajar luring, para siswa melakukan proses belajar di sekolah dengan membuat jadwal pembagian kelas per sesi atau kelompok agar siswa tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran daring dari rumah menurut saya itu kurang menyenangkan. Karena dari rumah itu kami nggak bisa belajar batik secara langsung karena alat dan bahan itu kami nggak punya. Jadi mungkin tentu saja itu lebih menyenangkan belajar di sekolah karena alat dan bahan disediakan. Kemudian bisa bertanya kepada guru, bisa berkonsultasi kepada guru. Dari pembelajaran batik kali ini, saya berharap bisa menjadi bekal ilmu ke depannya untuk saya melanjutkan ke perguruan tinggi dan bisa menjadi wirausahawan atau seniman batik dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang di sekitar saya. Dengan permintaan khusus yang terkonsentrasi, tak heran bila sekolah ini kerap meraih prestasi yang membanggakan dalam bidang membatik. Siswa SMK Negeri 5 Yogyakarta sudah sering menjuarai berbagai lomba membatik, baik tingkat provinsi maupun nasional. Misalnya, lomba kompetensi siswa, Camp Kreatif SMK Indonesia yang diadakan oleh Kemendikbud maupun lomba-lomba lainnya. Kerinduan para siswa SMA Negeri 9 Yogyakarta dengan pelajaran membatik di sekolah nampak sudah tidak terbendung. Kondisi pandemi akibat virus COVID-19 menyebabkan para siswa terpaksa melakukan pembelajaran dari rumah secara daring. Begitupun pada proses belajar membatik yang biasanya mereka lakukan secara langsung di sekolah, kini berganti menjadi kegiatan membatik yang dimediasi oleh teknologi. Membatik memang menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah yang dikenal berbasis seni dan budaya atau The Art and Culture School of Jogja. SMA Negeri 9 Yogyakarta beralamat di Jalan Saga nomor 1 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah berbasis seni dan budaya. Sekolah ini memandang budaya membatik perlu dilestarikan karena batik juga sebagai salah satu warisan dunia. Sejak diberlakukannya kurikulum KTSP, diberlakukan tahun 2006, program belajar membatik dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran. Ditetapkannya membatik sebagai muatan wajib membuat siswa mengikuti pembelajaran membatik dengan baik. Di sekolah yang berdiri pada tanggal 1 September 1952 ini, apresiasi batik dituangkan dalam penggunaannya untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah diantaranya wisuda dengan pementasan atau peragaan batik karya siswa, dan apresiasi dengan membuat karya-karya sederhana seperti taplak dan kemeja. SMA Negeri 9 Yogyakarta sebagai sekolah yang menerapkan batik sebagai pelajaran dalam kurikulumnya, ikut serta dalam melestarikan batik sebagai warisan dari budaya bangsa Indonesia. Tentu saja dalam hal ini siswa-siswa kami juga mengikuti lomba dalam berbagai macam kompetisi batik, baik itu tingkat regional maupun nasional. Dan juga dalam kesehariannya, siswa SMA 9 Jakarta juga selalu berinovasi dalam mengembangkan batik, baik itu dalam berupa karya, berupa kain, baju, maupun karya-karya batik yang lainnya. SMP Negeri 16 Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 November 1983, beralamat di Jalan Nagan Lor 8 Keraton Yogyakarta, memiliki 697 siswa dan kurang lebih 45 pengajar aktif. SMP Negeri 16 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang memiliki proses pembelajaran membatik yang sudah ada sejak 1995. Kegiatan membatik di sekolah ini merupakan sebuah ekstrakurikuler guna menumbuhkan rasa cinta pada budaya bangsa dan melestarikan budaya. Proses belajar mengajar batik dilakukan dengan metode ceramah, pemberian contoh dan eksperimen langsung.
Dilaksanakan dengan jangka waktu 1 kali dalam 1 minggu, ekstrakurikuler membatik memiliki 10 siswa aktif yang menjadi anggota ekskul ini. Kini, kegiatan ekstrakurikuler batik di sekolah ini menjadi terhenti. Tetapi demikian, sekolah tetap berharap untuk melestarikan budaya membatik dengan mencari anak-anak yang mempunyai bakat dan minat untuk ditampung dalam kegiatan ekstra membatik. Sahabat Canding yang berbahagia, perkenalkan saya Sujiana, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler batik di SMP Negeri 16 Yogyakarta, walaupun di masa pandemi, tetap dilaksanakan. Karena dengan belajar batik, Bapak Ibu guru tidak harus selalu menyampaikan pembelajaran di rumah harus bagaimana. Karena di era pandemi, anak-anak di rumah sudah bosan, sudah malas belajar. Tetapi dengan belajar batik, mereka sudah tergali potensi kedisiplinannya, tanggung jawab, kesabaran, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar mereka akan tetap bisa mengikuti karena sudah tergali dari proses membatik. Sebagai sekolah budaya, 2 tahun ke depan, setiap siswa yang lulus dari SMP Negeri 16 Yogyakarta wajib bisa membatik, atau bisa menarikan satu tarian, atau yang satu bisa memainkan alat musik tradisional salah satu. Itulah Wirasaba SMP Negeri 16 Yogyakarta, sekolah berwawasan budaya yang berada dan mengantarkan tetap melestarikan budaya daerah istimewa Yogyakarta. Selain pelaksanaan pelajaran membatik melalui kanal sekolah, pelajaran membatik yang dilaksanakan di beberapa sanggar seni yang ada di Yogyakarta. Salah satunya adalah Sanggar Seni Balai Agung Cendana yang berlokasi di Joglo Balai Agung Cendana UH1 7 Semaki Gede, Jogja. Kegiatan membatik di sanggar ini dimulai sejak 13 Januari 2008 dan diresmikan oleh GKR Hemas dan Menteri Negara pada tahun 2009. Penggagas sanggar adalah Bapak Insinyur Wawan Edi, Bachelor of Science, yang tergerak untuk melestarikan nilai-nilai membatik tradisional kepada generasi muda maupun warga sekitar. Uniknya, kegiatan belajar membatik di Balai Agung dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan terbuka bagi siapapun yang ingin belajar membatik. Kegiatan membatik di sanggar ini telah diikuti oleh ratusan orang termasuk anak-anak, generasi muda, bahkan mahasiswa-mahasiswa dari mancanegara. Tak hanya itu, karya-karya batik dari Balai Agung juga telah memiliki nilai ekonomis karena beberapa dari pembatik di sana mampu memasarkan hasil karya kain batiknya dengan harga cukup tinggi. Balai Agung ini berdiri Januari 2008. Kenapa ini berdiri? Sebetulnya ada 2, karena saya dulu waktu sekolah di luar negeri juga saya bisa hidup dari batik. Yang kedua yang paling penting, tahun 1999 saya ikut Buratu untuk Dekranas, ya, awal berdirinya Dekranas. Karena di Dekranas ini tentang pemberdayaan ekonomi, maka tahun 2008 saya menjadi RW, tercetuslah ide saya mendirikan pelatihan batik tulis halus gratis untuk seluruh warga masyarakat umum. Jadi dari Pekalongan boleh, dari Jogja boleh, dari Medan boleh, dari Sulawesi boleh, dari Yogyakarta boleh, Bantul boleh, untuk umum, segala umur. Dan peserta tidak dibatasi karena kita sudah punya 2 joglo. 1 joglo Baligong, yaitu menjual batik murah, harganya cuma 35.000, 50.000, 60.000. Sedangkan di sini joglo Balai Agung hasil batiknya adalah premium. Harga tidak pernah kurang dari 4 juta. Kalau ditanya berapa harga jual tertinggi, 12 juta lebih, hampir mendekati 13 juta. 12.850.000. Itu harga tertinggi. Tidak hanya berhenti di proses belajar saja,
Balai Agung juga menggandeng kerjasama dengan universitas di Jogja untuk mengembangkan teknik pewarnaan alami pada batik yang lebih efisien. UAD ini memberikan satu bentuk kegiatan berupa teknik pewarnaan alami yang sebelumnya kalau dilakukan di Balai Agung itu membutuhkan waktu sekitar 9 hari untuk satu warna, sehingga kalau 3 warna itu bisa menjadi 21 hari, dan bahan yang digunakan cukup banyak, yaitu 8 kg untuk satu warna. Dengan teknologi pewarnaan alami yang telah kami kembangkan, ini kita mampu memotong waktu dari 9 hari bisa menjadi 3 hari lebih cepat. Di samping itu juga bahan yang digunakan itu tidak sebanyak sebelumnya, sehingga bisa mereduksi biaya untuk bahan. Harapannya menghasilkan satu produk yang jauh lebih murah tetapi tetap dengan kualitas yang sama. Pelajaran membatik dapat menjadi oase pelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Selain memupuk kreativitas dan mengembangkan nilai-nilai seni, siswa juga dapat menikmati relaksasi selama proses belajar membatik, sekaligus melestarikan warisan budaya. Pengalaman yang dirasakan beberapa sekolah di Yogyakarta menjadi bukti nyata bahwa transgeneration batik melalui kanal-kanal sekolah merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan dan menanamkan rasa mencintai batik kepada generasi muda. Yogyakarta sebagai World Batik City telah mewujudkan langkah nyata proses regenerasi nilai membatik kepada generasi muda dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai batik lainnya, yaitu historis, orisinalitas, nilai ekonomi, ramah lingkungan, dan memiliki reputasi internasional. Semoga apa yang telah dilakukan Yogyakarta mampu membuat generasi muda makin nyata mencintai batik Indonesia. Salam canting, Jogja, kota batik dunia.